Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Luar biasa ya. Kemarin kita sudah melakukan kelas edukasi di DX9 secara live ya melalui Google Meet. Nah, sekarang di day ke-10 atau hari yang terakhir di program Slim Marathon, kita akan kembali lagi mendengarkan atau menonton uh, sesi edukasi melalui video YouTube. Oke, teman-teman ya. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang masih sampai ke day 10 tetap ya bersama kita sampai detik-detik terakhir di hari yang ke-10, teman-teman. Nah, jadi saya harap hasil timbang D10 teman-teman itu sesuai dengan yang kita harapkan ya teman-teman ya. Tetapi no problem, kita nanti akan kembali buka lab berikutnya. Nah, biar teman-teman bisa melanjutkan atau meneruskan. Mungkin gitu loh. Ada beberapa PR yang harus teman-teman selesaikan, harus turun berapa kilo lagi, harus naik berapa kilo lagi. Nah, nanti kita di lab selanjutnya kita akan mengadakan lagi yang namanya kelas Slim Marathon. Baik, pada sesi yang terakhir ini saya akan sharing tentang topik yang menarik, beda yang dari yang lain ya teman-teman ya. Nah, jadi selama ini kita fokus ya terhadap nutrisi untuk organ-organ tubuh, nutrisi untuk stamina, nutrisi untuk pencernaan, dan lain-lain sebagainya. Nah, saat ini, kali ini kita akan membahas tentang yang mungkin kita terlupakan gitu ya, bahwa selain dari organ-organ tubuh kita, stamina kita, pencernaan, kulit juga termasuk alat atau organ yang paling vital dan kadang-kadang selalu kita lupakan ya teman-teman ya. Nah, jadi saat ini kita akan kupas ya bagaimana caranya kita untuk mendapatkan nutrisi khusus untuk perawatan kulit ya. Nah, saat ini kita nanti akan sharing kepada teman-teman bagaimana caranya meningkatkan atau membooster kulit kita itu melalui nutrisi dalam maupun nutrisi luar ya. Karena di Herbalife kita juga memiliki selain nutrisi yang kita makan, tetapi nutrisi untuk luar gitu juga ada ya teman-teman ya. Nah, jadi sekarang teman-teman mungkin belum tahu ya, kalau misalnya udah tahu bahwa kulit itu merupakan bagian tubuh terbesar. Bahkan berat kulit itu hampir 16%-nya dari total berat badan kita. Nah, contohnya kalau berat badan kita 100 kilo gitu loh. 16 kilonya itu terdiri dari kulit ya. Jadi lumayan banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, jadi kulit itu ternyata sangat berperan penting dalam mengatur suhu tubuh. Gitu loh. Ketika kita bermasalah dengan kulit gitu loh, tubuh kita tidak bisa mengatur suhu tubuh dengan maksimal. Oke teman-teman ya. Jadi ini adalah faktor-faktor kulit yang mungkin kita belum ketahui sebelumnya. Nah, apa-apa saja sih yang mempengaruhi kondisi kulit ini? Nah, kita coba cari tahu ya. Nah, yang pertama itu faktor internal atau faktor dalam ya. Nah, bisa jadi karena genetik ya, keturunan atau hormon sama kondisi kesehatan. Nah, ini adalah salah satu faktor internal gitu ya, bagaimana kondisi kulit kita gitu ya. Kalau misalnya kita keturunannya memang sudah punya alergi gitu loh, biasanya gitu loh akan menurunkan kepada anaknya ya dari orang tua gitu loh. Atau hormon gitu ya. Hormon itu maksudnya ketika perempuan dan laki-laki itu kondisi hormonalnya berbeda gitu loh, makanya kondisi kulitnya juga bisa berbeda. Makanya kecenderungan perempuan bermasalah dengan kulit itu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki karena ya hormonnya lebih berpengaruh terhadap tubuh perempuan ya dibandingkan sama laki-laki dan juga kondisi kesehatan. Mungkin kalau misalnya kita sering sakit gitu, kondisi kulit kita juga ikutan yang namanya sakit ya, teman-teman. Nah, ini adalah faktor dari luar dan ini adalah yang biasanya kita tidak sadari gitu ya. Dan itu merupakan salah satu faktor yang bisa sebenarnya kita atasi, tetapi tanpa kita sadari hal-hal ini selalu kita lakukan sehingga kulit gitu loh akan
mendapatkan dampak yang sangat negatif gitu ya bagi tubuh kita. Nah, ini faktor dari luarnya kayak seperti stres gitu ya. Kita kadang-kadang tidak bisa mengendalikan stres kita gitu loh. Bawaannya suka marah gitu loh. Kepada anak kita juga suka uring-uringan gitu loh. Masalah di dalam pekerjaan, masalah di dalam pertemanan gitu ya, bertetangga gitu ya. Selalu kita membawa pikiran ya, selalu dibawa stres gitu ya. Dan yang berikutnya lagi adalah asupan nutrisi. Asupan nutrisi ini juga sangat penting sekali buat kesehatan kulit kita. Contohnya gitu loh, kulit kita kalau misalnya kita selalu makan gorengan gitu loh, itu efeknya tidak bagus ya teman-teman ya. Dan faktor lingkungan gitu loh. Biasanya kita selalu di daerah-daerah yang daerah dekat pabrik gitu ya, yang banyak asap kendaraan gitu ya di tepi jalan gitu. Dan itu juga salah satu faktor dari luar gitu loh mempengaruhi kesehatan kulit. Dan yang terakhir itu adalah paparan sinar matahari. Selalu suka berjemur dan ini juga mempengaruhi kesehatan kulit ya teman-teman ya. Nah, jadi kita mengenal di sini adalah efek penuaan pada kulit. Nah, jadi sebenarnya penuaan dini itu bukan hanya masalah sebatas keriput saja ya teman-teman ya. Nah, kulit itu penuaan dini ini bisa kita ambil ya, bisa kita lihat gitu loh ketika kulit kita ini lebih tipis, kering dan kurang elastis sehingga kurang mampu melindungi dari kerusakan. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai efek penuaan dalam kulit ya, pada kulit. Oke. Nah, yang berikutnya lagi kulit menjadi transparan dan mudah memar karena lapisan epidermisnya dan dinding pembuluh darah itu menipis. Nah, ini berkaitannya dengan tingkat kesehatan ya, teman-teman ya. Jadi kulit itu ketika kita sering sakit gitu loh, tidak 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 apa ya namanya tidak membuat kulit itu menjadi sehat ya teman-teman ya. Oke. Dan kita juga mengenal ya penuaan itu ada terbagi dari dua. Yang pertama itu adalah chronological aging dan yang kedua itu adalah environmental aging. Nah, chronological aging itu adalah penuaannya secara alami gitu ya. Dari kita muda menjadi dewasa gitu loh, umur 40, 50, 60 gitu loh. Nah, jadi secara bertahap-tahap gitu loh, berurutan. Nah, itu adalah chronological aging ya dan environmental aging itu merupakan faktor penuaan pada kulit gitu loh akibat dari lingkungan sekitar kita gitu loh. Dan ini yang kadang-kadang mempercepat gitu lebih cepat penuaannya gitu dibandingkan dengan chronological aging ya teman-teman ya. Nah, jadi ini yang kita perlu perhatikan bahwa bentuk-bentuk penuaan ini kalau bisa cukup yang kronologikal aja karena memang sudah itu ibaratnya kodrat kita gitu ya. Ketika kita sudah tua gitu loh, sudah mulai yang namanya elastisitas kulit kita mengendur gitu ya. Jangan sampai keburu belum tua gitu kulit kita sudah mengendur. Nah, jadi faktor stres inilah yang menjadi penyebab utama kondisi kulit kita itu jadi bermasalah ya. Jadi ini sangat berpengaruh sekali pada kulit. Oke. Nah, salah satunya juga seperti dehidrasi, kita jarang ya minum air putih gitu, selalu kehausan gitu ya. Terus juga perubahan asupan nutrisi dan pola tidur. Nah, kalau teman-teman suka bergadang gitu loh, suka makanannya tidak teratur gitu, comot sana comot sini, itu juga akan berpengaruh terhadap kulit kita. Kurang vitamin D dan masih banyak lagi ya. Oke. Nah, jadi kenapa sih kita penting merawat rutin ya kulit kita ya? Karena memang itu tadi ya seperti yang dibahas pada slide yang awal gitu loh. 16% berat tubuh kita itu terdiri dari kulit. Jadi itu memang suatu hal yang sangat penting sekali. Dan juga begini teman-teman, kalau misalnya kita melihat secara fisik, tentu orang bisa melihatnya langsung itu melalui kulit kita, wajah kita gitu. Dan wajah kita ini menggambarkan adalah kepribadian kita, kebiasaan kita gitu ya, jati diri kita gitu loh. Kira-kira kita ini menghargai diri kita apa tidak gitu loh. Nah, itu yang saya lihat gitu loh ketika orang yang mau
mau meluangkan waktunya untuk menjaga kesehatan kulitnya, artinya mereka adalah orang yang bertanggung jawab terhadap tubuh mereka. Nah, jadi teman-teman mulai sekarang uh, dipertimbangkan untuk merawat kulitnya juga ya, jangan hanya fokus terhadap minum untuk turun berat badan saja ya. Mudah-mudahan nanti sambil jalan juga kita merawat kulit kita. Nah, jadi bagaimana sih cara memulai untuk merawat kulit kita? Ya sederhananya yaitu adalah membersihkan kulit, ya. Nah, bagaimana caranya kita membersihkan kulit? Nah, kebetulan kita memiliki lini atau jajaran produk-produk yang diperuntukkan untuk kesehatan kulit kita gitu loh. Dan kita kenalnya itu adalah Outer Nutrition ya. Jadi Herbalife itu memiliki yang namanya lini produk yaitu adalah Herbalife Skin. Nah, ini dia luar biasa sekali teman-teman, dan ini adalah suatu produk dari Herbalife yaitu Herbalife Skin yang mana berfokuskan untuk membersihkan kulit. Nah ya, nanti kita kupas ya satu-satu apa-apa saja produk-produk Herbalife Skin. Nah, yang pertama itu adalah Soothing Aloe Cleanser dan Polishing Citrus Cleanser. Nah, jadi ini ada beberapa tipe ya. Kalau Aloe Cleanser itu diperuntukkan bagi orang yang kulitnya itu normal cenderung ke kering, dan orang yang normal cenderung ke berminyak disarankan untuk memakai polishing citrus cleanser. Nah, ini dia ya. Nah, jadi di sini sangat bagus sekali karena tidak mengandung paraben dan sulfat tambahan ya. Jadi ini semua produk skin itu telah diuji secara dermatologis ya. Ini adalah untuk kulit normal cenderung kering, dan ini adalah salah satu produk favorit saya gitu ya, yaitu polishing citrus cleanser. Dan ini saya biasa lakukan gitu ya setelah mandi atau sebelum tidur saya pakaikan ini. Dan buat cowok ya, buat kaum bapak-bapak gini, nah ini sangat bagus sekali itu untuk sebagai gel untuk cukuran. Nah, itu dia ya. Kalau misalnya kita biasanya kan pakai foam gitu ya buat cukuran supaya nggak apa. Nah, ini juga bisa pakai dan rasanya baunya harum sekali. Nah, jadi bapak-bapak kalau mau cukuran tambahkan aja ini, hasilnya pasti jos, dan hasilnya aftershave kita itu jadi bagus sekali ya. Dan itu adalah untuk membersihkan kulit ya, membersihkan muka. Dan yang berikutnya lagi adalah kita fokusnya untuk melembabkan dan melindungi kulit kita. Dan ini adalah jajaran yang bisa teman-teman pakai gitu, yang bisa kita tawarkan. Yang pertama itu adalah Energizing Herbal Toner, dan ini sangat bagus sekali untuk membersihkan sisa-sisa makeup ya. Kalau misalnya teman-teman yang perempuan gitu ya, habis berpergian masih ada makeup gitu loh. Nah, ini sangat bagus sekali ya, karena dia ini membantu menghidrasi kulit tanpa aroma menyengat ya. Jadi baunya itu sangat alami sekali ya. Bisa dipakai sebagai perawatan harian, bisa dipakai untuk semua jenis kulit, jadi tidak usah khawatir misalnya ini wah nanti produk ini cocok-cocokan gitu loh. Tidak ya teman-teman ya, bahwa ini semuanya bisa memakai gitu loh. Tidak mengandung paraben tambahan, telah diuji secara dermatologis. Oke. Dan ini juga salah satu produk yang paling bagus ya untuk melembabkan wajah ya, dan karena ini mengandung zat aktif gitu loh. Zat aktifnya itu adalah membantu mengurangi tampilan garis halus atau kerutan. Nah, jadi seperti yang di bawah mata ada kerut-kerutan gitu ya. Nah, ini sangat bagus sekali gitu loh. Jadi untuk meminimalisir gitu loh garis-garis kerutan di wajah kita ya. Dan ini juga berfungsi untuk semua kulit, tidak mengandung paraben tambahan, dan semuanya juga diuji secara dermatologis ya. Dan bisa membantu melembutkan, menghaluskan, membuat wajah menjadi cerah. Nah, jadi teman-teman kalau ngelihat gitu ya, teman-teman Herbalife gitu loh, nah pakai ini wah cenderungnya kita mukanya bersinar-sinar ya. Oke, dan ini adalah buat harian juga ya, teman-teman pakai Daily Glow Moisturizer. Ini melembutkan, melembabkan, dan mencerahkan wajah gitu loh. Jadi ini modelnya kayak seperti semprot gitu ya. Wah, ini sangat segar sekali, baunya juga bikin ada seperti aromaterapi ya, karena baunya itu sangat menyegarkan gitu loh.
Jadi semua jenis kulit bisa memakainya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Dan ini adalah Protective Moisturizer SPF 30. Nah, ini adalah produk yang paling utama ini, apalagi kalau misalnya kita selalu berpergian pada siang-siang hari gitu ya, berpergian di terik matahari, dan ini berfungsi sebagai SPF ya. SPF itu kayak seperti eh, pe, pemblok ya, kayak semacam sunblock ya teman-teman ya. SPF-nya 30 artinya udah cukup tinggi gitu. Jadi kita dioleskan untuk melindungi gitu loh efek buruk dari ultraviolet ya, sinar ultraviolet dari matahari. Nah, ini adalah tahan air, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya keringat nggak larut gitu ya. Dan ini sangat bagus sekali. Jadi biar tidak muka kita itu aman gitu loh dari efek yang namanya sinar ultraviolet, karena memang itu salah satu efek penyebab kanker kulit loh teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini dia sunscreen dan vitamin D. Nah, sebenarnya adalah paparan sinar matahari secara teratur paling alami itu memang benar ya untuk mendapatkan vitamin D. Jadi kalau misalnya kemarin ya waktu zaman-zaman COVID gitu loh, kita selalu dianjurkan untuk berjemur gitu ya, untuk mendapatkan vitamin D. Itu memang sudah terbukti secara ilmiah ya. Jadi penelitian itu menunjukkan gitu loh, individu dengan produksi vitamin D yang cukup direkomendasikan menggunakan tabir surya secara teratur. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ketika kita ingin berjemur untuk kesehatan, untuk mendapatkan vitamin D, memang kita sarankan itu menggunakan sunscreen gitu ya, karena selain dari vitamin D-nya itu bagus, namun cahaya matahari atau paparan sinar matahari itu perlu juga kita antisipasi agar efeknya ke kulit itu loh bisa minimal ya teman-teman ya. Nah, itu dia. Oke, dan berikutnya ini adalah perawatan untuk malam hari gitu loh. Bagi kita sebelum tidur itu merupakan suatu solusi ya. Ketika kita tidur, kulit itu bekerja gitu loh untuk memperbaiki sel-sel ketika sepanjang hari kita sudah beraktivitas ya teman-teman ya. Jadi ini juga membantu kelembapan kulit selama tidur. Ini juga cocok untuk buat semua kulit ya, semua jenis kulit, dan tidak mengandung paraben tambahan dan sudah teruji secara dermatologis. Dan ini dia ya, kita ada punya yang namanya khusus nutrisi untuk perawatan kulit area mata. Nah, jadi kulit di sekitar mata itu ternyata berbeda dengan kulit di area wajah lainnya, karena kulit di area mata itu kekurangan kelenjar, keringat, dan minyak ya, sangat rentan terhadap dehidrasi. Biasanya area kulit sekitar mata adalah area-area pertama terlihat tanda-tanda penuaan. Nah, makanya teman-teman ketika kita mulai tua, nanti kita lihat di sudut mata kita, itu disitulah terlihat itu udah mulai kerutan. Nah, jadi ini memang daerah mata itu atau mata panda kita itu merupakan adalah area sensitif pada kulit wajah kita ya teman-teman ya. Jadi kita harus ada yang punya dan Herbalife itu memiliki yang namanya lini-lini gitu atau jajaran yang bisa membantu meminimalisir gitu lah terjadinya kerutan awal gitu pada area mata kita. Nah, ini namanya firming eye gel, membantu memperbaiki tampilan kulit di sekitar mata ya. Jadi ini semua kulit juga bisa tanpa paraben dan telah diuji sama ophthalmologis dan dermatologis. Jadi artinya produk ini secara kesehatan mata itu aman diuji, dan juga secara kesehatan kulit juga telah diuji ya. Jadi aman insya Allah ya teman-teman ya. Oke, dan ini adalah hydrating eye cream. Nah, ini adalah krim mata ya. Jadi ini membantu melembabkan, menghaluskan kulit di sekitar mata. Jadi ini bisa membantu meningkatkan elastisitas ya kulit di sekitar mata kita. Jadi ini khusus ini teman-teman ya. Nah, produknya ini juga sangat hemat sekali gitu, karena produknya ini hanya dipakai hanya untuk sekitar mata saja. Oke ya. Jadi teman-teman, selain kita perawatan harian gitu, kita juga penting yang namanya perawatan mingguan. Nah, perawatan mingguan ini kita juga memiliki
maksud dan tujuannya gitu loh. Yang antara lain adalah untuk melakukan ritual relaksasi, aktivitas kita yang sangat tinggi, kita butuh gitu loh melepas yang namanya melepas stres kita gitu ya. Dan jadi kita bisa tawarkan teman-teman melakukan perawatan untuk kulit kita gitu ya melalui jajaran produk Herbalife Skin yang dipakai secara mingguan atau sekali seminggu atau 3 kali seminggu. Dan ini juga untuk untuk mendapatkan deep cleansing. Jadi istilahnya aktivitas selama seminggu kita memang benar-benar bersihkan ya secara total, secara menyeluruh gitu ya kulit muka kita. Nah, jadi bisa membuka pori-pori tersumbat, kulit bisa jadi lebih bersih dan cerah. Jadi membantu merawat kesehatan kulit secara keseluruhan. Nah, ini dia salah satunya adalah Instar Reveal Berry Scrub ya. Jadi ini membantu mengangkat sel kulit mati dan membantu menghaluskan kulit ya, tidak mengandung paraben dan telah diuji secara dermatologis. Nah, ini adalah masker gitu ya. Jadi ini maskernya ini sangat bagus sekali. Nanti kita oleskan di situ, nanti akan seperti masker, kayak seperti bedak dingin nantinya. Nah, ini membantu meremajakan dan merevitalisasi warna kulit wajah kita ya. Jadi supaya tetap merona dan juga tidak nampak, tidak kelihatan wajah kita itu berminyak secara berlebihan. Nah, jadi kalau teman-teman yang mukanya memang cenderung mukanya selalu berminyak, tidak ada salahnya untuk mencoba produk ini. Sangat bagus sekali itu loh untuk mengontrol kandungan minyak yang ada di dalam di muka kita. Oke. Dan kulit juga membutuhkan nutrisi. Sebagian orang sulit merawat kulit wajah karena gaya hidup dan kesibukan pekerjaan ya. Saya juga merasakan demikian ketika kita sibuk kerja, kadang-kadang kita suka terlupakan gitu ya untuk urusan perawatan kulit ya. Namun kulit masih bisa dirawat dengan asupan nutrisi yang baik. Oke, sama seperti organ lainnya di dalam tubuh, kulit juga membutuhkan vitamin untuk tetap sehat dan berfungsi secara baik. Dan kita akan perkenalkan ini jajaran lini produk Herbalife dari Outer Nutrition itu yang baru saja diluncurkan beberapa bulan sebelum ini ya teman-teman, yaitu adalah tentang vitamin mask gitu ya, atau masker vitamin gitu loh. Nah, ini sangat bagus sekali dan kita punya 2 tipe ya. Yang pertama itu adalah variannya moisturizing, brightening dan firming ya. Ini sangat bagus sekali buat teman-teman untuk meningkatkan ya vitamin di dalam wajah kita ya, di wajah kita. Nah, ini teman-teman mungkin ada beberapa coach, ada beberapa kapten yang memberikan reward gitu ya pada slim marathon berupa masker. Itu jangan disimpan ya teman-teman, tapi dipakai karena itu sangat bagus sekali ya. Nah, teman-teman bisa baca di sini, nanti bisa diulang-ulang. Nah, bagaimana sih cara pemakaian masker ini? Mungkin ada yang bingung kan pakainya kayak gimana gitu loh, atau dilihatin aja atau bagaimana. Nah, ini dia caranya. Yang pertama, kita bersihkan wajah dulu, terus letakkan masker pada wajah, kemudian disesuaikan karena di situ kan udah jelas ya di bagian mata, bagian hidung, mulut itu sudah ada gitu. Tinggal taruh aja, disesuaikan, terus dibiarkan selama 15 sampai 20 menit ya. Nanti ditepuk-tepuk permukaan kulit wajah dengan lembut untuk membantu penyerapan sisa esensnya itu ya teman-teman. Nah, jadi intinya adalah ketika kita menggabungkan perawatan kecantikan dari luar dan dari dalam, itulah akan menjadikan tubuh kita ini tercover ya, atau mendapatkan perlindungan optimal luar dan dalam ya. Jadi Herbalife itu sangat luar biasa sekali memperhatikan selain dari makanan untuk dalam tubuh kita, juga memperhatikan nutrisi bagi luar tubuh kita. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, ini adalah kombinasi yang sangat bagus sekali ya buat teman-teman pakai gitu loh untuk luar dan dalam. Dan selalu kita akan ingat terus gitu loh bahwa selain dari nutrisi luar, shake kita ini juga sangat bagus sekali itu loh, karena mengandung protein yang bisa membantu atau memperbaiki jaringan tubuh. Juga memiliki vitamin B1 dan B2 yang berfungsi dalam merubah
karbohidrat menjadi energi ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya, hanya 100 kalori per sajinya. Ini sangat rendah sekali gitu ya. Teman-teman, bagus sekali ini produknya. Dan yang berikutnya lagi adalah personalized protein powder. Nah, ini adalah suatu produk PPP gitu ya, yang mana sangat tinggi protein 5 gram per sajinya. Ini sangat bisa digunakan ya untuk menimbulkan rasa kenyang lebih lama. Oke, dan yang berikutnya itu adalah herbal tea concentrate, atau kita biasanya sebut dengan termogetik atau teh termo gitu loh ya. Jadi ini sangat bagus sekali meningkatkan semangat ya, bisa disajikan panas dan dingin, dapat dikonsumsi atau diminum di saat makan atau setelah berolahraga ya. Jadi ini sangat bagus untuk teman gitu loh, minum kita. Oke. Dan yang terakhir itu adalah herbal alu concentrate. Ini sangat bagus sekali untuk melancarkan buang air besar. Jadi bekerja dalam memelihara kesehatan saluran pencernaan. Ya, kita juga punya 3 rasa, rasa original, rasa mangga, sama jeruk mandarin. Nah, baik teman-teman. Nah, jadi minimal teman-teman ketika kita mengkonsumsi produk-produk Herbalife gitu loh, upayakan 4 produk ini adalah produk yang sebisa mungkin teman-teman konsumsi, karena fungsinya itu sangat berkaitan gitu loh dalam menjaga atau meningkatkan kesehatan organ-organ tubuh kita atau kesehatan di dalam tubuh kita secara maksimal sekali. Oke, dan berakhir dengan ini maka selesai sudah ya sesi edukasi kita pada Slim Marathon Day 10. Saya harap teman-teman bisa itu ya mendapatkan manfaat dari informasi yang kita sharing pada saat ini ya. Mudah-mudahan nanti di sesi-sesi berikutnya kita akan selalu memperbarui video-video tentang edukasi-edukasi, karena nutrisi ini adalah suatu ilmu yang sangat berkembang ya. Jadi setiap harinya selalu ada gitu loh perubahan atau perkembangan atau peningkatan yang terjadi gitu loh. Jadi saya beserta teman-teman selalu akan berusaha untuk terus update gitu loh ke depannya dalam mengisi atau memberikan sesi-sesi nutrisi. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sukses selalu buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di sesi Slim Marathon berikutnya. Dadah!